Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lutfi Arismantri sebagai moderator. Saya Rian Rahmat Sudanto. Nama saya Yoga Danubrasio. Saya Sonia Maharani Sidabutar. Kami akan menjelaskan pengertian. Di sini pengertian kritik sastra adalah bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberikan penilaian ataupun keputusan mengenai bermutu atau tidaknya sesuatu karya sastra yang sedang dihadapi kritikus. Sedangkan esai adalah karangan yang berisi kupasan atau tinjauan tentang suatu pokok permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendapat, atau ideologi yang disusun secara populer berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya atau bersifat subjektif. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri sebuah kritik sastra mempunyai beberapa ciri antara lain. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap objek kajian. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, bersifat objektif. Dan yang keempat, memberikan solusi atau kritik konstruktif. Yang kelima, tidak menduga-duga. Yang keenam, memaparkan penilaian pribadi tanpa membuat ide-ide. Sedangkan secara umum, esai memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, merupakan proses, artinya dalam bentuk komunikatif, tertulis berisi gagasan. Yang kedua, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, memiliki ciri khas seorang penulis esai yang baik, memiliki karakter tulis yang khas yang membedakan dengan tulisan orang lain. Yang keempat, selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Dan yang kelima, bersifat subjektif. Saya akan menjelaskan jenis kritik sastra. Akan bentuk kritik teoritis dan kritik terapan. A. Kritik teoritis. Kritik sastra yang bekerja atas prinsip-prinsip umum untuk meningkatkan seperangkat istilah yang berhubungan dan pembeda-bedaan kategori untuk ditetapkan pada pertimbangan. B. Kritik terapan. Diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya berdasarkan pelaksana, kritik judisial, kritik induktif, dan kritik impresionistik. A. Kritik judisial. Kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya. B. Kritik induktif. Kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. C. Kritik impresionistik. Kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata berdasarkan orientasi karya sastra. Kritik mimetik, kritik pragmatis, kritik ekspresif, dan kritik objektif. A. Kritik mimetik. Kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan dan penggambaran dunia dan kehidupan manusia. B. Kritik pragmatis. Kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu. Kritik ekspresif. Kritik yang menekankan kebolehan penulis untuk mengekspresikan. D. Kritik objektif. Kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis esai. Seperti yang kita ketahui, esai memiliki 6 jenis. Yang pertama, jenis esai deskriptif. Jenis ini menuliskan objek atau subjek yang dapat menarik hati pengarang. Yang kedua, ada esai tajuk. Esai tajuk dapat kita temui dalam majalah atau surat kabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada esai cukilan. Esai cukilan, penulis membeberkan kehidupan seseorang kepada pembaca. Yang keempat, ada esai pribadi. Esai pribadi sama dengan esai cukilan, yang membedakannya hanya esai pribadi ditulis langsung oleh
pribadi itu sendiri. Yang kelima, ada esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada bahasa yang serius. Yang keenam, ada esai kritik. Esai kritik, penulis lebih memusatkan diri pada uraian tentang seni. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan struktur kritik sastra dan esai. Kritik sastra dan esai secara umum memiliki struktur yang sama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama, pendahuluan, yaitu bagian pendahuluan merupakan bagian yang penting dalam kritik sastra atau esai. Bagian ini menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk menentukan bacaan tersebut hingga selesai. Kedua, isi. Bagian isi merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Penjabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf. Umumnya terdiri dari beberapa gagasan utama. Gagasan utama ditulis dan dijabarkan dalam satu paragraf. Setiap paragraf ini mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih detail agar argumen lebih meyakinkan. Ketiga, yaitu penutup. Penutup disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik. Paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang telah disampaikan penulis. Tidak hanya terdapat di opini. Opini yaitu sebuah kepercayaan yang bukan berdasarkan pada keyakinan mutlak, namun pada sesuatu yang tampaknya benar, valid, atau mungkin yang ada dalam pikiran seseorang dan apa yang dipikirkan seseorang. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.